Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena sebuah kesempatan kita boleh ada di rumah Tuhan. Sebagian mungkin karena keterbatasan tertentu mengikutinya dari rumah secara live streaming. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita sudah masuk ke Advent minggu yang keempat. Pas minggu depan kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tema yang akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan ini adalah hati yang taat. Akan terambil dari kisah Yusuf Bapak Ibu. Ambil dari Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Saya mempersilakan kita untuk boleh keluarkan gadget kita ataupun Alkitab fisik kita supaya Bapak Ibu terbiasa mencatat notes atau bagian-bagian yang sulit di dalam Alkitab yang kita baca. Nanti saya akan juga tampilkan, tetapi saya persilakan dulu untuk kita membukanya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, bertepatan dengan bulan Juni tahun 2020, pada waktu itu masa COVID, kalau saya tidak salah itu masa alfa atau beta begitu, masih merebak sehingga diputuskan bahwa gereja beroperasi secara online. Dan juga banyak sekali jemaat Tuhan juga bekerja secara WFH. Nah, di bulan Juni tahun 2020 itu saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk mewawancarai seorang yang bernama Cut Fitri. Dia adalah wanita berasal dari Aceh dan dia mengaku bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah mimpi. Seorang pria berbaju putih, berjubah putih, menjumpai dia dan menjamah kepalanya. Dan pada waktu itu dia akhirnya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mimpi itu membuat dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tapi rupanya agamanya dia yang lama sebelum dia memutuskan untuk menjadi orang Kristen, melarang dengan keras, kalau engkau meninggalkan agama lama, maka engkau akan bersedia menanggung akibat yang berat. Salah satunya harus mengalami penderitaan dan tidak dianggap oleh keluarga. Dan ternyata benar saja Bapak Ibu, Cut Fitri ini memiliki, kalau saya tidak salah ingat, 2 orang anak. Karena keputusan dia ikut Yesus, akhirnya keluarga dari wanita merebut anak itu dan memisahkan dengan sang ibu. Ini sungguh kisah yang terjadi. Dan pada waktu itu saya mewawancarai dan mengundang dia di dalam YouTube channel saya untuk memberikan kesaksian betapa tidak mudahnya mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara soal mengikut Yesus hari ini kita seringkali dibelokkan oleh beberapa berita atau asumsi yang ditanamkan dengan keliru. Zaman sekarang ini banyak sekali, kalau saya nggak boleh ngomong banyak, maka ada beberapa gereja aliran tertentu dan rohaniwan dengan aliran tertentu meneriakan sebuah semangat, kalau ikut Yesus maka engkau akan mendapatkan berkat
duit maksudnya. Melimpah. Bisnismu akan lancar. Yang sakit akan menjadi sehat. Yang sulit akan diperlancar hidupnya. Dan apapun yang kau rencanakan akan terjadi. Saya tidak ngomong ini salah. Tetapi ini benar hanya sebagian. Kalau kita mengikut Yesus hanya dengan jargon seperti ini, maafkan, engkau akan menghadapi sebuah kekecewaan. Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa setiap harinya tidak akan pernah ada kesusahan, tidak akan pernah ada masalah, dan bahkan tidak akan ada pergumulan. Itu tidak pernah menjadi janji Yesus. Sehingga saya mau katakan bahwa ketaatan mengikut Yesus itu seringkali bukan hanya dimaknai secara berkat jasmani saja, tetapi itu bergandengan menjadi sebuah paket yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya penderitaan. Aduh Pak Albert ini ikut Yesus dapat berkat aja, gak banyak orang mau ikut Yesus. Sekarang Pak Albert ceritain tentang ikut Yesus berbuahkan juga penderitaan. Oh, saya akan beritakan apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak bisa memberitakan hanya kebenaran yang separuh. Yang hanya enak di telinga kita, tetapi itu bukan isi hati Tuhan kepada setiap kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu pada kesempatan ini. Bagaimana satu pasang keluarga, yaitu Yusuf dan Maria, yang pada waktu dia taat menjalani panggilan Tuhan dalam dirinya, dia bahkan tidak mengalami sehat walafiat. Dia tidak mengalami segalanya lancar. Dia tidak mengalami kaya yang berlimpah-limpah hartanya. Tidak. Bahkan dia menghadapi sebuah pergumulan yang tidak mudah dijalaninya. Nah, kita akan bersama-sama pelajari dan melihat apa sih yang menjadi pergumulan dari seorang pria yang bernama Yusuf ini. Beberapa mungkin di antara kita berandai-andai. Andaikan aku papanya Yesus. Andaikan aku menjadi mamanya Yesus. Wah, kayaknya itu saya pasti percaya Yesus dah. Tapi ternyata Bapak Ibu, pikiran kita itu kayaknya menyederhanakan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh pasangan muda ini. Yusuf dan Maria. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat teks ini dengan lebih detail. Alkitab menceritakan di sana pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19 perhatikan. Karena Yusuf suaminya. Nah, waktu kita baca bagian ini mungkin beberapa kalau kita jeli dan kritis, kita akan bertanya, ini ayat 18 bilangnya belum bersuami, belum beristri. Ayat 19 bilang Yusuf suaminya. Loh, yang benar udah bersuami, beristri atau belum gitu. Nah, izinkan saya menceritakan terlebih dahulu Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang. Zaman itu kalau orang Yahudi pacaran sampai menikah, itu konteks budayanya kayak gimana. Nah, ternyata berbeda dengan kita, mungkin stasenya atau stage-nya sama. Tetapi ada beberapa item-item di dalam itu berbeda sekali dengan apa yang kita jalani. Nah Bapak Ibu, tradisi Yahudi itu sebelum pasangan itu menikah, maka mereka harus melalui 3 tahap atau 3 stage. Stage yang pertama adalah tahap saling berjanji. Mereka membuat janji, dan janji ini bukan dibuat antara sang wanita dengan sang pria, tetapi kedua pihak keluarga. Loh, ini kayak udah zaman Siti Nurbaya. Betul, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ini lagi masa pacaran nih. Waktu pacaran orang tua dari pria dan orang tua wanita sudah saling bertemu. Dan terkadang sang pria sama wanitanya gak ketemuan. Jadi mainnya kalangan atas dulu gitu. Jadi waktu itu gak ada menangkan hati calon mertua, gak ada. Karena orang tua sudah saling ketemu dulu. Baru sang anak, pria dan wanita menjalaninya. Ketika mereka cocok, mereka akan masuk menjalani tahapan saling berjanji. Setelah selesai di dalam tahap saling berjanji, mereka akan masuk ke dalam namanya tahap pertunangan. Di dalam tahapan inilah bagian yang tadi saya bacakan itulah terjadi. Di mana Yusuf bertunangan dengan
Maria. Nah, tahap pertunangan ini harus tidak boleh dibatalkan. Dapat dibatalkan kalau ada masalah. Saya ralat. Jadi dapat dibatalkan kalau ada masalah. Dan pembatalannya itu disebut sebagai perceraian. Jadi ini agak sedikit melipir ya, intermezzo sedikit. Bapak Ibu kalau baca di dalam Alkitab, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, kecuali karena zina menceraikan itu dalam konteksnya Matius adalah dalam konteks pertunangan. Jalan yang ditempuh adalah boleh bercerai. Itu zamannya kalau kita itu kurang lebih lagi sangjit, ketemu ada masalah. Cuma kan kita nggak menempuh jalur namanya perceraian. Inilah perbedaan konteks budaya kita dengan budaya Yahudi. Nah, di tengah kondisi seperti ini, pasangan itu juga harus menjalani masa pertunangan selama 1 tahun. Sifatnya mengikat dan pada waktu itu sudah dikenal oleh khalayak ramai bahwa mereka itu sudah suami istri, hanya saja tidak berhubungan badan antara suami dan istri. Tapi di khalayak ramai kurang lebih begini loh, tetangga itu udah tahu Yusuf punyanya Maria, Maria punyanya Yusuf. Gak ada isu pelakor, gak ada isu pebinor. Paham ya? Pelakor itu apa? Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu harus googling nih ya, pelakor, nih cari aja di nanti Google ya, pebinor, apa itu pebinor? Jadi nggak ada isu itu. Sehingga mereka yang sudah menjalin tahap pertunangan, semua orang tahu Yusuf sama Maria, Maria sama Yusuf. Dan ketika ada masalah harus ditempuh dengan jalur perceraian. Setelah mereka selesai menjalani 1 tahun, masuklah mereka ke dalam tahap yang namanya pernikahan. Mereka akan menjalani hubungan layaknya suami istri. Nah, dan juga Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama itu ada satu hukum yang dipegang oleh orang Yahudi. Kalau saja seorang laki-laki itu kedapatan berzina dengan wanita lain, maka hukum perjanjian lama itu mengatakan mereka berdua, dua-duanya loh. Bukan hanya sang pria saja yang kegatelan, tapi wanita juga diseret untuk dirajam batu sampai mati. Ya. Jadi ini hukum yang perlu kita ketahui dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yaitu teks yang tadi kita baca. Di sana dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus tidak mau menceraikan atau tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai paham, dalam konteks pertunangan itu, mereka boleh untuk mengakhirinya ditempuh jalur perceraian. Nah, Alkitab Indonesia ini agaknya kayaknya kita susah paham apa sih maksud kata tulus hati. Maka saya mengajak kita untuk melihat beberapa terjemahan lain Bapak Ibu. Terjemahan lain ini membantu untuk menggambarkan apa sih kata tulus hati. Ternyata di dalam terjemahan NASB dipakai kata the righteous man, orang benar. Jadi bukan hanya sekedar tulus, tetapi hidupnya dari Yusuf ini adalah orang benar. NIV menerjemahkan orang benar ini sebagai orang yang taat kepada hukum agama. Dan ini juga yang ditempuh oleh BIS, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menerjemahkan juga sebagai orang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi karena Yusuf ini tahu, dia tahu agama atau hukumnya seperti apa, maka dia bermaksud untuk menceraikan Maria diam-diam. Nah, Bapak Ibu perlu tahu satu hal, bahwa sebelum Yusuf menceraikan diam-diam, opsi yang dia punya, dia memiliki 2 hak. Yang pertama, Yusuf punya hak untuk mempermalukan Maria di depan umum karena perbuatannya yang amoral. Begini Bapak Ibu, seperti tadi hukum perjanjian lama, maka pada waktu dia mendengar Maria itu mengandung, dia tahu bukan dengan Yusuf, berarti asumsi dari Yusuf apa? Maria mesti main sama cowok lain, betul? Bapak Ibu coba tempatkan diri kita sebagai Yusuf.
Bergejolak nggak hati kita? Pasti dong, pasti. Pria mana yang tidak cemburu dan terluka ketika mengetahui sang pasangan itu beralih hati dengan pria lain? Kalau Yusuf dikuasai oleh yang namanya kebencian dan dendam, dipanggil orang banyak. Hei, lihatlah pasanganku ini, Maria. Dia sudah berbuat zina dengan perempuan lain, dengan pria lain. Kok wanita lain sih? Jadinya lesbong dong ya. Tapi dia nggak lakukan itu loh. Saya coba memikirkan kenapa kok Yusuf tidak lakukan itu. Dia masih cinta sama Maria. Dia tahu kalau dia bawa Maria ke muka publik, ujung daripada perbuatan itu, Maria dirajam batu sampai mati. Dan inilah hak yang kedua. Dia bisa ngajak orang banyak untuk rajam Maria sampai mati. Dan dia tidak lakukan itu. Karena saya yakin dan percaya, dikatakan di dalam bagian ini, dia orang yang taat agama loh. Dia adalah orang yang taat hukum. Konsekuensinya adalah harusnya diseret Maria ke tengah umum. Lalu ini wanita berdosa, rajam dia sampai mati. Tetapi hatinya tidak sanggup melihat peristiwa itu karena cintanya kepada Maria masih begitu mendalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menempuh untuk jalur udah deh cerai diam-diam. Ceraikan dia diam-diam. Dia simpan haknya itu, kita putus di tengah jalan. Menarik sekali firman Tuhan katakan, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Dan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya bukan hasil dari pria lain. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oh Bapak Ibu, kalau Yusuf itu bukan anak Tuhan, ya bukan anak Tuhan, maka dia akan nggak percayalah Roh Kudus, roh apaan? Nggak usah deh bikin karangan indah. Kalau yang namanya dia hamil, nggak ada teori dari Roh Kudus. Teorinya pria lain yang membuahi. Sesimpel itu bukan? Ya tapi yang namanya mimpi kan uncontrol, bener nggak? Ini mimpi loh Pak Albert. Iya betul mimpi. Tetapi menarik sekali setelah dia mendapatkan mimpi itu, Alkitab katakan dengan jelas sesudah bangun dari tidurnya, maka Yusuf bukan berpikir itu mimpi doang. Tapi dia mengambil sebuah keputusan untuk jadikan Maria istrinya. Pada waktu dia menempuh hal itu Bapak Ibu, dia mengambil keputusan karena malaikat menampakkan diri di dalam mimpinya. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Maka sebenarnya dia menanggung sebuah konsekuensi yang akan dia jalani. Dan saya akan ceritakan konsekuensi itu sungguh tidak mudah. Konsekuensi pertama yang akan Yusuf alami, Yusuf bersedia dicap sebagai calon suami yang bodoh. Orang-orang banyak bilang begini mungkin ya. Kamu itu pria loh, ganteng, keren, tukang kayu, bisa bikin perkakas. Masa sih mau nikahi wanita yang sudah bekas dipakai pria lain? Nah gimana coba? Mungkin sebelum jelasin sama orang banyak, Yusuf kan harus jelasin sama orang tuanya. Benar gak? Waktu orang tuanya lihat Maria, loh dibilang gemuk kok cuma perut yang maju, ya kan? Hamedong dia, hamil. Panggil Yusuf, hamil, kamu main sama dia. Sumpah mati mah kagak. Ayo Bapak Ibu kalau jadi Yusuf jelasin sama papa mama gimana? Pak, Ma,
Itu buah dari Roh Kudus. Roh Kudus dari Hong Kong lu, gitu kan. Kamu kalau nggak bisa tahan ngomong, ngaku sama kami. Coba kami carikan solusi. Nggak usah bikin karangan indah, Yusuf, gitu. Enggak mah, sungguh mah, aku dapat mimpi. Aku didatangi malaikat dan malaikat berkata itulah anak buah kandungan Roh Kudus. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu ya, permisi saya jelaskan dulu konteks lebih besar dari Alkitab. Bapak Ibu, kitab terakhir perjanjian lama itu adalah Maleakhi. Maleakhi cuma 4 pasal ditutup dengan ayat yang ke-6. Setelah kitab Maleakhi, Allah berhenti berfirman 400 tahun. 400 tahun itu kurang lebih 4-5 generasi. Allah tidak berfirman, Allah tidak mengutus nabinya, Allah tidak berfirman dalam wujud apapun. Tiba-tiba anta beranta, datanglah wanita dan pria yang mengatakan, Roh Kudus ini make sense nggak? Nangkap? Saya yakin dan percaya bukan hanya Yusuf yang cinta Tuhan, tetapi orang tua Yusuf juga cinta Tuhan. Sehingga mengambil keputusan untuk percaya dengan cerita Yusuf. Tapi sekarang begini, itu tidak melepaskan bagaimana orang banyak berpikir tentang keluarga Yusuf dan Maria. Kalau nanti Bapak Ibu dengan lanjut membaca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada sebuah isu bergulir di kalangan ramai bahwa Yesus itu adalah anak hasil persundalan. Karena Maria bagaimana bisa menjelaskan sama orang-orang, hei tenang dengerin, ini Roh Kudus. Semua orang pikir apa? Nggak masuk akal kamu. 400 tahun Allah tidak berbicara, sekarang Roh Kudus pakai kamu yang bukan imam, bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa. Terus kamu bilang itu Roh Kudus, udahlah ngaku aja kalau kamu main sama pria. Atau kamu nggak tahan sama Yusuf. Udah telan aja. Bapak Ibu kebayang bukan? Selama mengandung Yesus 9 bulan kalau Yesus lahirnya tidak prematur ya. Maka beban itu ditanggung di dalam pundak keluarga ini. Bahkan sesudah Yesus lahir pun Maria tetap dicap sebagai wanita tidak benar. Dan Yusuf sebagai suami siap dicap sebagai suami yang bodoh. Padahal kamu punya pilihan wanita lain. Wow. Itulah konsekuensi yang harus Yusuf tanggung ketika Yusuf mengatakan, aku mau untuk taat. Konsekuensi yang kedua yang tidak kalah juga menyakitkan adalah dia bersedia untuk membantu Maria melahirkan dengan cara yang tidak umum. Nah kalau saya harus mengurutkan cerita Natal Bapak Ibu, maka cerita ini akan beralih ke Lukas pasal yang kedua. Sebenarnya Lukas 1 dan Matius 1 itu berjalan beriringan menurut saya. Malaikat dulu mendatangi Maria, setelah mendatangi Maria beberapa waktu kemudian Matius 1 yang kita baca. Baru setelah itu Lukas pasal 2 yang menceritakan seorang kaisar bernama Agustus membuat sensus untuk semua rakyatnya mendaftarkan diri. Nah ternyata perintah ini membuahkan sebuah masalah. Masalah yang kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di sini banyak bapak-bapak ya, saya kira banyak juga kita dikaruniai anak. Saya mau tanya sama bapak-bapak, bapak mana yang bangga kalau istri kita melahirkannya itu di Bajai? Bapak mana yang bangga? Gak ada. Bapak mana yang merasa bangga, Pak anakku lahir yang pertama Pak, itu waktu itu pakai Grab. Lahir brojol di sana. Gak bangga, yang ada malu. Padahal mampu, padahal sanggup. Kebayang gak Bapak Ibu bagaimana perasaan seorang suami yang bernama Yusuf.
Dia harus terpaksa, quote and quote. Dia tidak berhasil mencari satu penginapan untuk mengizinkan Yesus lahir dengan cara yang layak. Sampai akhirnya tidak ada tempat yang lain selain daripada palungan. Nah ini memang perdebatan Bapak Ibu ya. Kalau palungan kita terus pikirnya di mana lahirnya? Di kandang. Tetapi ada penafsir lain yang mengatakan enggak, itu rumah. Rumah itu biasanya ada 2 tingkat. Rumah yang ditinggalin tingkat kedua. Tingkat satunya storage room atau gudang. Nah kebetulan Maria dan Yusuf itu ditaruh di sana, bukan di kandang, tetapi di storage. Oke lah, apapun itu kita nggak tahu yang mana yang benar. Tetapi begini Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau kita punya opsi membaringkannya di ranjang dan membaringkannya di palungan, pilih mana? Bapak mana yang bangga melihat anaknya harus dibaringkan di palungan? No other place, tidak ada tempat yang lain. Dan itulah yang konsekuensi yang harus dihadapi oleh Yusuf. Dan andaikan ya, kalau Yusuf kalau Yesus dilahirkannya itu bukan prematur, ya artinya lahirnya pas 9 bulan. Maka Bapak Ibu akan menghadapi masalah berikutnya. Seperti tadi saya katakan Lukas pasal 2 ini menceritakan bagaimana kaisar memberikan perintah untuk sensus. Nah problemnya begini, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama di dalam peta ini. Peta ini Nazaret itu ada di utara, sementara Yerusalem dan Bethlehem itu ada di selatan. Nah mengadakan sensus itu mereka harus mengadakan atau melakukan perjalanan dari utara ke selatan. Nah dari utara ke selatan itu orang Yahudi tidak akan lewat dengan garis lurus seperti ini. Nggak akan, kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat di sana tengah-tengah ada tulisan kapital Samaria. Orang Yahudi itu cukup rasis Bapak Ibu. Mereka sampai mati nggak mau injek tanah Samaria. Kenapa? Karena kalau saya injek maka seluruh tubuh saya najis. Kalau saya najis saya tidak bisa beribadah kepada Allah Yahweh. Begitu konsekuensinya. Sehingga orang dari utara mau ke selatan atau dari selatan mau ke utara, kalau dia orang Yahudi, maka dia akan tempuh kurang lebih jalur warna kuning. Kurang lebih loh ya, kurang lebih. Nah jalur kuning ini Bapak Ibu, akan Bapak Ibu lihat itu ada garis hitam di sana. Garis hitam itu adalah sungai Jordan River. Bapak Ibu jangan berpikir ya, sungai Yordan itu kayak sungai depan Citra 2 ya. Tinggal dilompatin aja bisa atau kita jalan, nggak bisa Bapak Ibu. Sungainya gedenya mungkin selebar ruangan kita ini. Lah kalau airnya segini, itu ibu hamil loh. Bagaimana? Nah catatan yang saya dapatkan dari dia utara ke selatan lewat jalur yang berwarna kuning, itu kurang lebih 110 kilometer. Berapa jauh? Bapak Ibu pasti di sini semua pernah ke Bandung. Ya, itu dari ujung kota Jakarta. Jangan dihitung dari rumah, enggak, tapi ujung kota Jakarta menuju ke Bandung itu kurang lebih 120 kilo. Ada enggak yang mau coba jalan kaki? Nanti boleh ya, tapi jangan salahin saya ya kalau kaki pegel ya. Sekali lagi, kalau Yesus tidak lahirnya prematur, maka Yesus lahir normal, maka Maria menempuh jalan ini dari utara ke selatan lewat jalur kuning, maka dia sudah hamil besar. Nah waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mendapatkan sebuah data, kurang lebih, jarak yang harus, berapa hari untuk menempuh jarak 110, paling cepat 7-10 hari, paling cepat itu. Gini aja. Kita berandai-andai, tadi pria ya, sekarang wanita. Para ibu-ibu saya mau tanya, masih ingat gak kehamilan bapak ibu di anak yang pertama? Bayangin hamil sudah 8 bulan atau 9 bulan kurang 10 hari. Coba bayangin, 9 bulan 10 hari. Saya mau tanya, kuat jalan 1 hari berapa kilo? Mulai mikir ya. Beberapa gak usah mikir, udah lupa Pak. Yang saya ingat cuma nomor rekening di bank.
Saya untuk nguji ini Bapak Ibu ya, saya pernah ngetes. Jalan, benar-benar jalan. Jalan saya ukur, 1 kilo itu dari mana ke mana. Kalau saya nggak salah ingat dari titik GKI Citra, Bapak Ibu jalan kaki biasa aja, nggak usah lari. Menuju ke hari-hari Kalideres. Itu 1 kilo. Nah ketika saya ukur, itu laki-laki nih kayak saya, jalan aja. Itu kurang lebih 1 kilo itu 20 menit. 1 kilo 20 menit. Saya mau tanya, ayo ibu-ibu hamil tua, usia 8 bulan, kalau jalan-jalan dari GKY Citra ke hari-hari, berapa menit? Salah, berapa jam? Itulah yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf. Kalau taat ikut Tuhan katanya lancar, kok enggak? Kalau taat ikut Tuhan dapat berkat, enggak. Masalah banyak. Bapak Ibu, kalau saya waktu itu menjadi Yusuf, maka saya akan memunculkan beberapa pertanyaan yang mengganjal tentang Tuhan. Yang pertama, kenapa sih kok Tuhan itu tidak menunda sensus? Kalau perjalanan itu menempuh kurang lebih 2 minggu, ya mbok 2 minggu tuh ditunggu dulu. Apakah Allah kurang maha kuasa untuk menahan 14 hari saja? Biarkan Yesus lahirnya dengan cara baik deh. Nggak usah jalan-jalan kayak begini. Saya kalau jadi Yusuf juga bertanya, kenapa sih kok mau lahirkan Yesus ribet banget? Ya mbok Tuhan, malaikat itu kasih tahu kayak dari awal. Yang kamu harus tempuh kayak begini loh. Kamu harus menjalani dari utara ke selatan. Itu saya tadi cerita dari utara ke selatan itu belum juga berbicara misalnya ada lewat padang gurun lah, lewat gunung, lewat lembah, kita nggak tahu. Mungkin kita juga kalau jadi Yusuf kita akan bertanya, masa sih katanya Allah Maha Kuasa nggak ada tempat yang layak bagi dia, satu aja. Apa sulitnya Allah Bapa memberikan satu tempat, nggak usah banyak, satu saja, sulit nggak? Bayangkan Bapak Ibu adalah orang terkaya di Indonesia. Pagelaran Piala Dunia final bukan di Doha, bukan di Qatar, di Jakarta. Bapak Ibu adalah orang terkaya, masa sulit sih mencari satu kamar? Sulitkah? Enggak, harusnya enggak sulit. Mungkin kita juga bertanya, kurang maha kuasakah Allah untuk bisa mengatur sebuah kamar kosong? Ini kalau di list bisa banyak. Yang seringkali Bapak Ibu, pada waktu saya taat ikut Tuhan, kita kompromi sama Tuhan. Kita hitung-hitungan sama Dia. Tuhan kalau aku taat dapat berkat, puji Tuhan, thanks to God. Tapi kalau taat aku tidak diberkati, mulai kan ngancem. Awas lu Tuhan ya, perpuluhan tahan. Persembahan no. Mulai dari onsite, ibadahnya online. Udah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau bisnis jangan sama Tuhan. Saya kasih tahu. Karena utang kita banyak sama Dia. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, aduh Albert, gak usah ngomong salvation dulu deh, gak usah ngomong keselamatan. Aku mau hitungin tuh oksigen yang kamu hirup dari umur 0 sampai 38 berapa banyak. Lu di Jakarta ngekos, sewa rumah, beli rumah. Kamu tinggal di bumi yang aku ciptakan. Kosnya berapa? Saudara, kalau kita mau transaksi sama Tuhan, siap malu. Belum bicara soal keselamatan. Ketika dia bicara soal keselamatan, hari ini kamu ada karena aku yang mengadakannya. Hari ini kamu bisa kenal Yesus karena 2000 tahun yang lalu dia turun ke dalam dunia. Bapak Ibu jujur katakan, kita seringkali hitung-hitungan kan sama Tuhan. Ketika saya taat, saya tidak mendapatkan apa yang saya mau. Ketika saya taat, saya tidak mendapatkan apa yang saya rindukan. Peristiwa ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa taat tidak selalu berkat.
Ada kalanya ketaatan kita membuahkan penderitaan dan masalah besar. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa yang tidak mau pikul salib dan tidak mau ikut aku, dia tidak layak bagiku. Banyak orang saya tahu Bapak Ibu, ikut Yesus kalau dapat berkat, siapa yang gak mau? Semua mau, berbondong-bondong ikut dia. Tetapi ketika dicatat oleh Yohanes pasal 6, ketika orang banyak berbondong-bondong ikut dia karena 5 roti 2 ikat, Yesus menyampaikan firman Tuhan yang keras kepada mereka. Dan Alkitab katakan apa? Semua meninggalkan dia, sisa cuma 12. Dan Yesus tantang yang ke-12, gak ikutan juga, pergi aja sana. Lalu salah satu murid mengatakan, kami tahu engkau lah yang benar, engkau Mesias. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa ikut Yesus pasti menderita, enggak. Tapi kita harus melihat sebuah paket yang lengkap. Supaya kita tidak menjadi kecewa ketika kita taat. Bukan karena ketaatan kita yang bermasalah. Tapi Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang saya. Tapi bagaimana Tuhan yang dimuliakan lewat saya, keluarga saya, dan juga pekerjaan saya. Bapak Ibu, sehingga di dalam penutup khotbah saya mengajak kita melakukan yang pertama. Ayo kita belajar taat pada firman Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Ini prinsip yang perlu kita pegang Bapak Ibu. Karena kalau prinsip saya nggak bisa detail. Beberapa di antara kita berkata begini, Pak, kalau jadi orang Kristen itu susah kalau bisnis itu jujur. Kalau jujur, tak mujur. Kita nggak diberkati Pak. Tipis, marginnya makin lama makin tipis. Saudara, ayo kita belajar. Saya bukan sedang menyederhanakan masalah Bapak Ibu, tidak. Ketika kita menemukan realita yang kita hadapi, mungkin kita harus gratifikasi, kita harus kasih uang di bawah tangan, di bawah meja, mungkin. Kita harus menempuh jalur-jalur yang sifatnya abu-abu, yang kita tahu di dalam firman Tuhan itu keliru. Apakah kita jadi orang Kristen yang, gak mungkin taat firman Tuhan, udah pasti gak mungkin lah. Udah langsung kita shortcut. Lakukan aja. Kan udah kebiasaan orang kayak gitu. Atau kita bawa dalam pergumulan, Tuhan tolong Tuhan, aku tahu ini keliru. Tapi Tuhan ada enggak ya, kasih hikmat supaya bisa ambil keputusan. Saudara, saya tahu Bapak Ibu sebagai jemaat pelaku bisnis, menghadapi hal-hal yang sifatnya etis seperti ini yang sungguh tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan mau enggak taat sekalipun sulit. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Bahkan bukan hanya Yusuf Bapak Ibu. Pada waktu Yesus taat, diutus, Bapak mengatakan engkau menjadi jalan keselamatan. Detik dia lahir di tempat makanan binatang, sampai dia mati, dia lebih rendah dari binatang. Apakah Yesus selalu ngomel mengatakan, aduh Bapak lu enak tinggal perintah-perintah doang, gua yang jalani. Bapak Ibu lihat ya, pada waktu Yesus taat, mengikuti kehendak Bapa. Apakah dia mendapatkan hal yang baik? Dapat perkenanan Bapa. Tapi tidak hanya itu, dia mengalami yang namanya juga penderitaan. Atas dasar apa Bapak Ibu? Kalau juru selamat kita datang ke dalam dunia, dia taat sampai mati, yang dia peroleh adalah penderitaan, mostly penderitaan. Atas dasar apa kita mengatakan, aku mau ikut Yesus, harus berkat. Kalau gitu aku gak ikut dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar pada waktu kita taat, kita belajar sama pimpinan Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa mengelola firman Tuhan yang sudah kita pelajari untuk menghadapi realita di luar ekspektasi kita. Pada waktu kita taat, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan kok gelap ya? Kok
abu-abu ya, kok kabut, gak kelihatan. Saudara berjalanlah bersama dengan dia. Seperti halnya Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Maria gak tahu apa yang terjadi. Oh mungkin setelah itu di dalam masa 1 bulan, 2 bulan dia masih bisa sembunyikan kehamilan dia. Tetapi sudah 4-5 bulan, di kalanya keramai ketika dia ada di tengah keramaian. Orang-orang udah menatap dia dengan cara yang berbeda sekali. Dan Maria baru tahu itulah buah ketaatan dia. Tapi menarik sekali Bapak Ibu kalau membaca di dalam Lukas pasal 1. Tepat sesudah Maria katakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia katakan, jiwaku bergembira karena dia. Dan aku memuliakan dia. Wow. Suaminya juga adalah seorang yang sungguh taat. Ketika Tuhan katakan, Tuhan aku mau ambil Maria sebagai istriku. Di saat itulah Yusuf baru tahu ternyata jalan yang dia tempuh tidaklah mudah. Tapi dua pasangan ini, Maria dan Yusuf, sama-sama pribadi yang percaya Tuhan pimpin mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Bapak Ibu, kalau kita terus membaca kisah dalam Matius pasal 2, minggu yang lalu kita sudah dengar. Pendeta Yakub Susabda menyampaikan sebuah berita bahwa bagaimana Herodes itu memerintahkan bayi 2 tahun ke bawah itu dibunuh, ditebas semuanya. Dan Maria dan Yusuf melihat bagaimana bayi-bayi lain mati. Tetapi malaikat Tuhan mendahului peristiwa itu dan memberitahu, lari ke Mesir. Dan setelah Herodes mati, dari Mesir ku panggil anakku kembali. Yusuf sama Maria mungkin gak ngerti, dia gak ngerti kenapa sih kok begini. Tapi Bapak Ibu, engkau dan saya yang punya Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kita melihat bahwa itu penggenapan perjanjian lama. Yang menunjukkan bahwa Israel yang lama gagal. Tapi Israel yang baru yaitu Kristus berhasil. Andaikan Maria dan Yusuf melihat dalam kekekalan. Mereka melihat, wow, karya Allah yang luar biasa. Dan mereka cuma bisa mengatakan satu, thanks God. Karena saya adalah bagian kecil di dalam rencana Allah yang besar. Saudara, maukah kita punya hati yang taat? Percaya sama dia, sekalipun saya tahu itu sulit. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang menuntun dan menolong. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita memaknai makna Natal itu. Mari kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan.